Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Berdoa juga merupakan alat dari orang-orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga keduanya ini tidak lagi merupakan hal yang jarang kita dengar, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dan yang perlu kita renungkan saat ini, apakah masih ada orang yang memiliki waktu khusus pribadi kepada Tuhan untuk berdoa dan beribadah di luar daripada waktu-waktu yang sudah dilakukan secara rutin, seperti halnya waktu beribadah pada hari Minggu, berdoa ketika mau tidur, ketika mau makan, dan sebagainya. Mungkin hal ini sudah sangat jarang kita temui. Akan tetapi, saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang percaya, ibadah pastinya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Ibadah merupakan tugas maupun kebutuhan orang Kristen. Orang Kristen wajib melakukan ibadah sebagai bukti bahwa kita memuliakan namanya. Sering sekali kita mengikuti peribadahan hanya untuk formalitas, atau mungkin kita beribadah karena kebetulan jadwal beribadah. Bahkan ketika kita sudah mengikuti ibadah, kita tidak pernah mendengarkan khotbah itu dengan baik. Terkadang kita mencari kesibukan sendiri, berbicara dengan teman, bahkan ada yang mengantuk ketika beribadah. Begitu juga dengan hal berdoa. Pastinya kita sering berdoa ketika kita ingin mau tidur, mau makan, mau belajar, bahkan ketika kita memiliki masalah juga. Tetapi adakah dari antara kita yang menyisihkan sedikit waktu khusus untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan? Seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, yang selalu pergi, yang selalu menyisihkan waktunya kepada Tuhan dengan mereka pergi ke bait Allah untuk memuji namanya dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan saat ini, hendaknya kita sebagai umat Kristen harus bisa meneladani atau meniru kehidupan atau yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, di mana mereka yang selalu rutin dalam beribadah dan berdoa. Mereka yang memiliki spiritual dan disiplin dalam beribadah yang menjadi panutan bagi kita. Petrus dan Yohanes diberikan kuasa oleh Allah karena spiritual dan disiplin mereka dalam beribadah, sehingga mereka mampu untuk melakukan pemberitaan Injil dan mampu menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Allah yang memberikan kuasa itu kepada kita jika kita juga memiliki iman, memiliki disiplin untuk bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan. Allah akan memberi kuasa itu kepada kita jika kita tulus dalam beribadah, bukan karena rutinitas, tetapi karena memiliki kerinduan yang sangat besar untuk memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka ketika kita mengalami pergumulan, tidak lagi merasa putus asa seperti orang yang tidak berpengharapan, melainkan kita akan senantiasa berserah kepada Tuhan, dan tentunya kita akan dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi. Karena kita telah dimampukan oleh Tuhan, hendaknya kita mengucap syukur kepadanya dengan memuji namanya. Memuji Tuhan dengan kesungguhan hati dan memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk berdoa secara khusus, agar kita semakin dekat dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan memiliki spiritual dan disiplin bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan, maka kita akan dapat menjadi contoh buat orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hendaknya kita selalu disiplin dalam bersekutu, berdoa, dan memuji Tuhan. Hendaknya kita
mampu meneladani, meniru apa yang sudah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, yang dimana mereka memiliki waktu khusus, waktu pribadi kepada Tuhan. Hendaknya melalui renungan kita saat ini, kita dimampukan untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.